Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan Sabtu dan kita bersyukur karena kasih Tuhan senantiasa kita boleh rasakan dan Ia terus menyapa kita meneguhkan iman kita melalui firman-Nya yang hidup. Bacaan kita hari ini akan kita perhatikan bersama dari Pengkhotbah pasalnya yang kedua ayat 24 sampai 26. Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 sampai 26. 3 ayat firman Tuhan ini berbunyi demikian. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menikmati jerih lelah, bahkan kehidupan kami yang seringkali memang penuh dengan dinamika. Kami bersyukur 1 minggu telah berlalu di dalam penyertaan dan pertolongan Allah yang menjadi sumber segala sumber kehidupan kami. Dan hari ini Engkau mengaruniakan kepada kami hikmat, pengetahuan melalui firman Tuhan. Kami mau merenungkannya secara lebih mendalam. Dan Roh Kudus kami mohon supaya kami diberikan kemampuan dibuat mengerti firman Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, kemarin kita sudah mengerti bahwa ada fakta dalam kehidupan manusia, kehidupan kita yang tidak bisa kita sangkal, yaitu kematian. Ya, lalu bagaimana Kohelet atau pengkhotbah bisa menerima fakta kehidupan yang menyakitkan ini? Begitu ya, kan pertanyaan kita begitu ya. Nah, dari pertanyaan ini dalam 3 ayat yang kita baca hari ini untuk pertama kalinya begitu ya, kita mendengar atau melihat, membaca nasihat positif dari pengkhotbah ya. Sebelumnya kan kayaknya kok suram banget begitu ya, sia-sia ya dan seterusnya begitu. Tapi kali ini dia memberikan nasihat atau kata-kata yang sedikit melegakan gitu, menghibur kita begitu ya. Dia ngomong seperti ini. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia bahwa dia harus makan dan minum dan menemukan kesenangan dari hasil jerih payahnya. Kurang lebih seperti itu ya di ayat yang ke-24. Nah, tetapi kita tetap perlu kritis nih tentang ayat ini ya, tentang perkataan ini. Apakah ini berarti bahwa Salomo menganjurkan supaya kita mengadakan pesta besar, begitu makan-makan, pesta pora yang tidak bertanggung jawab? Tentu saja tidak ya Bapak Saudara ya. Atau apakah pengkhotbah sedang mengajak kita untuk menyadari kebutuhan mendasar kita akan makanan dan minuman? Tentu ya itu bisa jadi begitu, tapi bukan hanya itu begitu. Lalu apa? Nah, disinilah kita harus ingat, harus mengaitkan ayat yang ke-24 ini dengan semua hal lain yang sudah pengkhotbah katakan, yang intinya bahwa di dalam dunia ini ya, dalam kehidupannya tidak ada jawaban untuk pertanyaan terdalam dalam hidupnya begitu. Mungkin di saat dia menulis bagian ini begitu ya, pengkhotbah sudah merasa begitu ya, ya dia sendiri di tengah-tengah pergumulannya, pertanyaan-pertanyaan yang masih terus muter-muter ya di otaknya begitu. Dia nggak perlu memukul-mukul kepala lagi ya, atau menjambak rambutnya supaya jawaban dari pertanyaan itu keluar begitu ya. Sekarang pikiran pengkhotbah itu sederhana saja begitu. Sederhananya begini, Tuhan telah memberinya hidup, itu saja. Dan tanggung jawabnya adalah menjalani dengan sungguh-sungguh hari demi hari. Tidak perlu menanyakan pertanyaan yang tidak perlu gitu ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang terlalu jauh dari jangkauan kita begitu, atau jangkauan dirinya begitu. Jadi yang terpenting adalah fakta bahwa hidup ini Tuhan yang beri.
ya, bukan apa yang kita pikirkan tentang hidup kita. Namun Bapak Saudara, pengkhotbah ya mencapai kesimpulan ini bukan karena dia tidak memiliki atau memikirkan tentang kehidupannya ya, tetapi karena dia telah memikirkan begitu lama dan serius hingga sampailah dia pada kesimpulan bahwa tidak ada sikap lain yang masuk akal selain menyadari bahwa hidupnya berasal dari tangan Allah. Ini yang kita baca di ayat yang ke-24. Ya, Bapak Ibu Saudara, di sini kita sudah bisa melihat ya bahwa kalau kita mau memiliki hidup yang bermakna, maka hidup kita harus dikaitkan dengan Tuhan. Karena kita tidak akan menemukan makna hidup di luar Tuhan. Karena Tuhan yang beri kita hidup itu. Dengan kata lain, makna hidup yang sejati hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Dan itu akan menjadi pengalaman yang nyata ketika kita mengikuti arahan firman-Nya. Ayat 26 mengatakan bahwa orang yang dikenannya ya diberinya hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami kepuasan hidup yang sejati kalau kita menganggap ya hari-hari yang kita lalui adalah pemberian Allah. Sehingga kita akan mengucap syukur dan terus melayani Dia, memuliakan Dia, menyembah Dia. Sebaliknya, kalau kita tidak mengingat Sang Pencipta kita, maka jerih payah kita akan benar-benar membuat kita kepayahan dan kita akan kehilangan arah makna hidup yang sejati. Satu kalimat yang menarik hari ini adalah fakta bahwa hidup ini Tuhan yang beri itu jauh lebih penting daripada apa yang kita pikirkan tentang hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong untuk kita terus berefleksi sehingga kehidupan kita boleh semakin berkenan di hati Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hikmat dan pengetahuan oleh firman Tuhan hari ini. Kami memohon kepada Engkau suatu kemampuan dalam kehidupan kami untuk kami menikmati dan memandang kehidupan kami sebagai anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan dari waktu ke waktu. Sehingga kami tidak terjebak pada keluhan-keluhan, kekecewaan-kekecewaan, bahkan keputusasaan. Sehingga kami tidak terkungkung dalam kepahitan, terkungkung di dalam masalah yang menghimpit kami. Namun kami memandangnya sebagai anugerah, sebagai kesempatan untuk kami mengalami kemurahan dan anugerah Tuhan lebih dalam lagi. Mengalami Tuhan lebih dalam lagi sebagai satu pengalaman spiritual yang meneguhkan iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, sakit penyakit kami, pergumulan pribadi, relasi kami di dalam keluarga, relasi kami di dalam tempat kerja, relasi kami di tengah-tengah jemaat. Tuhan yang akan terus memberikan hikmat dan pertolongan bagi kami, sehingga dengan apapun yang harus kami kerjakan, atau kami bertemu dengan siapapun, semua hal itu boleh kami kerjakan, boleh kami nikmati, dan mendapatinya bermakna sebagai berkat yang daripada Tuhan. Ya Allah, kami menyerahkan segala kelemahan kami sebagai manusia yang sering lupa akan firman Tuhan, yang seringkali juga tidak taat kepada Tuhan, memikirkan hal-hal lain yang mengalihkan fokus kami daripada memuliakan nama Tuhan. Maka baiklah kami hari ini, bahkan selama 1 minggu ke depan, ataupun juga saat kami mempersiapkan diri menyambut Sabat, hari Tuhan esok hari, kami semua diberi kemampuan untuk memandang segala sesuatu daripada kacamata Tuhan, Sang Pemberi kehidupan, Sang Pemberi makna kehidupan. Terima kasih, kami menyerahkan tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan beserta kita.